Assalamualaikum, selamat datang di podcast kami Point of Interest. Dan kali ini kita akan mengulas mengenai masih seputar dunia fotografi, tapi lebih kepada esensi pertanyaan atas kehebohan baru-baru ini, dimana mengapa penting dunia fotografi. Perkenalkan, saya Regina dan co-host saya Mai Lodra. Coba disebutkan Kang Mai Lodra. Mang Mei sama saya ini akan berbincang dengan salah satu maestro fotografi Indonesia yang biasa dikenal sebagai Abah Embun. Nama lengkapnya adalah Suaibun Ilyas. Selamat datang Pak Embun. Terima kasih, selamat datang, selamat siang, selamat malam, selamat sore, tergantung yang nonton ya. Tempat tergantung penonton. Betul. Terima kasih banyak loh sudah hadir di podcast Terima kami. kasih. Sudah meluangkan waktu hadir ke podcast kami. Terima kasih. Terima kasih. Daftarnya sangat panjang ya. Kita masukin jadwal itu sangat panjang sekali, menunggu. Hampir sebulan setengah. Abah pun bisa ada di sini Saking- tuh lama banget. Jadi perbincangan kita akan sangat panjang ya. Panjang banget. Panjang. Lah. Kita nggak dibatas waktu kok, Pak. Mudah-mudahan disediakan untuk makan sahur juga. Oh iya, ada Oh iya. sahur. Sebelum kita lanjut, enaknya panggil apa nih? Abah Bapak, Embun. AA atau Abah? Biasanya sih pengennya AA sih. Oh, pengennya AA. Iya, Oke. tapi kayaknya Tapi nggak takutnya enak. nggak enak sama yang di belakang Iya, gitu. betul. Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kita udah kompakan kok. Jadi Abah aja ya. Jadi apa aja ya? Kita sepakatin apa aja. Hanya mungkin saja di kameramen ini jangan terlalu cakep ya. Karena kalau terlalu cakep, yang saya kasihan itu mantan-mantan saya jadinya tuh Kasuat-suat lagi. kasuat-suat. Oh. Aduh, ya ampun, Pak. Ya udah tuh kalau gitu jangan Abah aja, Cak. Gimana kalau Cak? Karena Oke. awal ya. Iya, Cak. Bagaimana kalau Gus? Gus. Gus. Gus Bun. Gus lebih ini ya. Levelnya sudah berbeda. Levelnya berbeda. Lebih di atas kayaknya. Oke, mangga. Iya, jadi Gus ini ya kita tuh pengen tahu Gus. Gus ini Gus teh Gusnya. Tapi Dah, menandakan apa bahwa aja. dia Pasundan di Sunda gitu. Oh iya. Gus Agus kayak. Agus kayaknya. Iya, jadi Tapi sanes kadinya. aceng. Nah, aneh. Setiga aceng. Kri. Oke, dilanjut. Ya. Bambun, jadi mulai tahun berapa Abah masuk di dunia fotografi? Tertarik kepada dunia fotografi? Seingat saya dan seingat catatan yang pernah saya catat, saya mulai pegang kamera itu sekitar tahun 1980-an. Saya belum lahir loh, Bah. Tapi bapak ibu sudah pacaran kayaknya ya. Udah mencanangkan. sudah merapat sepertinya. Ya, mangga. Sekitar 80-an gitu ya. Ya, betul. Tadi penyebutannya tuh kamera cenah ya. Kamera. Ada iya Atau siga mungkin karena penjajahan. waktu itu masih Penjajahan. ada iya, zaman-zamannya kan berbeda Jadi ya. kamera Dengan- itu. Masih tertinggal. Kamera pertama Abah apa? Olympus Olympus. yang serius. Tapi sebelumnya, sebelum itu saya pernah punya kamera yang sedang musim sekarang itu. Namanya itu kamera Diana Diana. plastik. Plastik. Yang sekarang musim dipakai sebagai Lomo kamera ya kalau lomografi. kalau sekarang iya, lomografi. Nah Lomografi. waktu itu saya beli kamera itu karena nggak tahu tertarik tiba-tiba beli mereknya Diana. Saya ingat warnanya abu-abu. Ada Iya, kalau sekarang banyak yang Hitam. warna-warni ya. Ya. Betul, warna-warni. Dan itu saya beli di toko mainan. Toko mainan. Ya, entah kenapa sekarang tuh menjadi sesuatu bagi kalangan fotografer muda mungkin ya, menjadilah namanya itu disebutkan sebagai kamera lomografi. Tomografi. Nah, saya tidak tahu apakah itu mengawali kesukaan saya pada fotografi atau tidak. Dan waktu saya beli itu dengan satu roll film. Itu udah include ya, Bah? Kalau misalnya sudah include. Tidak include tapi disertakan satu roll film. Saya pasangkan, saya potretkan, saya proses. Saya lupa jadi atau tidak. Dan setelah itu saya tidak pernah beli lagi film karena mahal.
Dan yang perlu digarisbawahi mungkin kamera itu dibelinya di toko mainan yang bersatu dengan boneka yang diputar-putar tik 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 gitu. Oh, tadinya mungkin Abah tuh mau belinya Oh, boneka Diana. enggak, mainan yang diputer sebenarnya. Kayaknya Diana lebih menarik gitu. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, kalau itu mau dicatat sebagai awal ketertarikan saya pada Fotografi. fotografi. Mulai seriusnya memotret apa nih? Mulai seriusnya mungkin saja ketika saya ikut bergabung dengan perkumpulan foto di Bandung. Oh, oke. Ya karena pengen belajar saja, dan kebetulan di depan rumah saya itu di lapangan dan banyak sekali akang-akang yang menawarkan jasanya, jasa fotografi. Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu juga nih. Abah bilang bahwa di depan rumah banyak di lapangan gitu. Lapangannya sebenarnya di lapangan mana, Bah? Awalnya Abah Lapangan tuh. voli. Di alun-alun Bandung. Oh, alun-alun Bandung. Ternyata Abah Ah. ini adalah seorang penguasa. Penguasa kota. Penguasa kota. Dan orang kota dan lahirnya di tengah kota. Di tengah kota. Jangan-jangan di alun-alun gitu, di tengah-tengah alun-alun dilahirkannya. Ya, itulah kira-kira masa kecil pisan saya ya merenang. Sehingga pada saat itu kan kalau di alun-alun itu daerah masih kena tata kotanya tuh masih kena warisan lah. Sampai sekarang juga masih Masih seperti itu, masih ya. seperti itu kira-kira bahwa tata kota kalau zaman kolonial atau tata kota yang dibangun oleh para perancang kota itu ada alun-alun sebagai area publik. Iya. Masjid Agung. Terus Sebelah baratnya di sekitar alun-alun itu ada tempat ibadah, Masjid Agung. Masjid Agung. Yang di sekitar Masjid Agung juga ada tempat orang menikah, Iya. disebutnya Kau, Balai Balai Ura. Muncung. Oh, Banyak. oke. Nah, sekitar alun-alun itu juga ada kantor pemerintahan Kabupaten Bandung dulu. Iya. Nah, terus ada penjara Bancai Biasanya sebelah utara ya. di sebelah Sebelah utara. utara. Yang sekarang dijadi Parahyangan itu sebetulnya kantor polisi ya. Yang Dulunya Oh, iya. tuh kantor polisi. kantor polisi. polisi, iya. Kantor polisi. Sehingga pada saat kecil saya sangat terbiasa sekali melihat tahanan di kantor polisi, dari kantor polisi itu dibawa ke tahanan Bancai, ke penjara. Berarti Diabringkeun kayaknya ya, Bah, ya? Abah sering nongkrong di situ ya deh, di toko Indra. Ya memang di situ. Oh, di situ. Singogo gitu sambil ningali nu diabringkeun. Ya, itu yang mungkin menghantui saya ya. Kenapa saya punya pikiran jangan deh berurusan dengan polisi, berurusan dengan dalam tanda negatif mungkin ya. Karena saya sangat terpengaruh sekali ketika ada polisi ngabringkeun tahanan para penjahat nguntui Oh. di depan Diarak polisi, ya. di belakang polisi bawa bedil panjang. Atau mungkin itu salah satu yang membawa Abah jadi lari minat pingin memotret gitu ya. Mungkin belum ke sana ya, tapi ada hubungannya dalam kehidupan sosial saya. Saya berpikiran jangan sampai deh saya berurusan dengan polisi dalam Dengan tanda hukum, negatif, ya. dengan hukum ya, yang tersandung karena betapa malunya diabringkeun gitu loh. Dan orang semua menonton kan. Harusnya sekarang hukumannya juga gitu ya, Bah? Mestinya sekarang tuh seperti itu. diabringkeun gitu. Diabringkeun dan dimiskinkan sekarang tuh kudu nama. Itulah mungkin ya. Jadi pertama kali teh Abah teh motret apa, Bah? Kalau motret mungkin motretnya tuh sembarang sih motretnya. Tapi karena saya masuk di perkumpulan yang punya yang sudah punya pakem ya. Bahwa perkumpulan itu boleh saya sebut namanya Boleh. atau Boleh. jangan bilang ke siapa-siapa. Iya. Saya nyebut Nggak nama apa-apa. PAF. Dan kita juga ini nggak disebar di di mana-mana kok. Bah. Dan kita cuma bertiga aja sih, Bah, Iya, sebetulnya. ya bilang-bilang ya. Iya. Saya anggota PAF tahun sekian itu. Nah, karena dia sudah punya pakem, sudah punya ini loh kira-kira foto yang baik. Itu pelajaran pertama yang menempel. Biasanya gitu ya. Dan PAF itu gayanya kan sudah terpatri itu gayanya gaya human interest.
Dan foto yang dihasilkan tuh harus foto yang indah. 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 Mungkin dengan bahasa keseni rupaan yang disebutnya tuh foto yang moi indie kan, Moi mungkin ya. Moi Iya. indie. Indah. Foto yang indah, dan mereka sendiri ngomongin foto salon. Nah, bukan salon kecantikan, Cantik ya, cantik gitu. tapi fotonya foto salon. Yang kira-kira patokannya itu, buatlah foto yang indah yang layak dipajang di ruang tamu. Nah, pemahaman saya seperti itu tentang genre atau apa ya, Karya of foto. it, di perkumpulan tersebut. Sehingga nah, saya juga kadang-kadang terjebak. Iya. Terjebak tuh ketika saya memotret sesuatu yang tidak cantik ya. Tapi saya harus menampilkannya dengan cantik gitu. Nah, bingung kan? Memotret kekumuhan tapi layak dipajang di ruang tamu. Dan itu tidak terlihat jadi kumuh gitu kan? Dan sudah hilanglah Kumuhnya kekumuhannya. cantik. Kumuhnya gitu. cantik gitu jadi. Nah, itu mungkin pembedanya tuh. Tapi dengan seiring berjalan waktu ya, kalau kita mungkin ya, kalau memang kumuh ya kumuh aja kan gitu. Oke. Realita ya, Pak. Karena estetikanya mungkin bukan di kecantikan di pajangan, Betul. tetapi estetikanya tuh di kekumuhannya. Kekumuhan. Bahwa di sana tuh ada makna yang lain yang bisa dibahas. Kira-kira seperti itu. Kalau pertanyaan seperti tadi, motret apa? Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa Abah tadi bergabung ya di PAF, terus kemudian memahami bagaimana foto yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, itu kan ketika Abah belum mempelajari tentang fotografi ya. Oke. Ya. Nah, sekarang Abah udah terjun ke akademi gitu Terjerumus. ya, terjerumus disuntrungkan ke akademisi, ke dunia akademisi ya. Dimana fotografi itu dilihat dari sisi akademisinya gitu. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar keahlian Iya. bisa memotret gitu. Tapi ada hal-hal yang lain nih di Ada yang membedakan nggak gitu kan? Nah, itu ada nggak sih Bah yang membedakan antara Yang lebih ke signifikan ya, Iya. lebih signifikan ketika Abah belajar otodidak dan sekarang pas sudah sekarang memahami. ada di akademi. Tuh, itu mungkin yang saya maksudkan dengan terjerumus ya. Ketika saya suka, ketika saya tahu, kemudian saya suka, kemudian senang, kemudian tidak bisa lepas, seperti racun ya, Oh, Ketagihan. ketagihan. ketagihan ya. Jadi Karena mungkin sakau sih. karena itu, sehingga saya tidak puas dengan hasil yang bisa saya hasilkan hanya segitu. Betul. Tapi saya mungkin ada prinsip yang lain juga yang membawa pada saya bahwa al-muhafazatu qadinus sholih wal akhdu ila jadidil aslah. Kerennya. Jadilah ini tausiah fotografi ya. Ini teh ada fotografi teh Nah, sebetulnya itu manfaatnya fotografi sebenarnya bukan sebetulnya cuman gini, menghasilkan visual. karya, bukan visual aja gitu. Iya, betul. Ya, kalau boleh saya artikan secara bebas dari bahasa yang tadi itu, bahwa pengalaman-pengalaman yang lalu itu sebagai referensi. Untuk lebih perbaikan ya. Nah, untuk diperbaiki Untuk diperbaiki. dalam bentuk-bentuk karya sesudah itu. Iya. Nah, oleh karena saya pengen lebih baik lagi, maka saya mencoba apa sih yang harus saya pelajari lagi, apa yang harus saya pelajari lagi, apa yang harus saya pelajari lagi. Dan itu terus-menerus. Yang paling mudah dipelajari itu sebetulnya masalah teknis. Masalah teknis. Sehingga ini juga yang membawa saya tuh menjadi apa ya? Mungkin pengalaman di akademi sinilah sehingga saya bisa membuat, saya kata apakah rumusan atau tidak ya. Mungkin pendapat saya saja bahwa berfoto itu ada 3 masalah. Satu. Yang satu itu masalah gagasan. Oke. Tentu itu harus kita punya Betul. sebagai Gagasan. orang kreatif. Yang kedua, ya itu kan akhirnya ke makna, ke segala macam apa yang ingin disampaikan. Betul. Yang Isi kedua- ya, lebih ke isi foto gitu, konten. Ya, konten foto. Yang kedua itu masalah artistik, tampilan, Tampilan. Elemen visualnya. elemen-elemen visualnya.
kita sering dengar masalahnya komposisi katanya. Artistik kan, Ya. yang bisa dilihat secara visual. Kalau mana itu lebih bagaimana orang membuatnya kan, Betul. dan bagaimana orang lain Dan itu juga memaknainya. gimana persepsi masing-masing Nah, yang lihat tergantung gitu. persepsi. Bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda kalau masalah itu. Artistik juga bisa berbeda-beda, tetapi ada satu patokan karena sudah dibuatkan patokan-patokan oleh para pendahulu seni rupawan Betul. tentang komposisi. Yang ketiga itu masalah teknis. Masalah teknis itu kan ribet sebetulnya, tapi itu satu-satunya yang dipelajari, yang bisa dipelajari secara objektif, Oh, oke. sehingga Dan bisa secara cepat juga bisa ya kan kalau teknis. Objektifnya apalagi sekarang cepat. Iya, betul. Iya. dengan sekarang. informasi yang sangat banyak sekali. kemana-mana. Masalah teknis itu saya pikir itu sudah bukan masalah lagi, apalagi kalau ditunjang oleh teknologi yang semakin besar. Betul. Tidak mungkin sekarang orang memotret tidak fokus Karena sudah ada. karena sudah ada, teknologinya untuk mengaturkan itu. walaupun di kamera yang paling sederhana, yang gratis sekalipun, Iya. kamera handphone gratis. Beli sih, Bah. Beli Iya, awalnya mah tapi tetap. mungkin kita tidak punya menyadari. niatan membeli kamera. Sebenarnya tapi beliin membeli ada handphone. include-nya gitu. Tuh, tapi gratis gitu loh. Nah, di situ pun yang paling sederhana ya, Iya. itu ada sebenarnya piranti autofocus. Iya. Betul. Kalau itu menjadi tidak fokus ya jadinya kelewatan kan. Nah, Atau handphonenya rusak kayak. hanya masalahnya mungkin kita sadar nggak yang fokus tuh yang seperti apa, yang nggak fokus tuh yang seperti apa. Betul. Sehingga kita nggak sadar, asal motret, asal ada gambar. Nah, kita mungkin nggak sempat meriksa, fokus tuh. Atau semuanya harus fokus. Enggak juga, enggak Iya, selalu maksudnya semuanya harus ada- fokus ada juga gitu beberapa kan. orang yang seleranya semua harus fokus, Nah. gitu kan? Tuh, untuk menyampaikan maknanya Betul. kan. Nah, permasalahannya itu yang saya lihat itu, nah, bagaimana kita tahu bahwa itu fokus atau tidak fokus? Mestinya kita harus belajar dulu kan, yang fokus itu yang seperti apa, yang tidak fokus itu seperti apa. Kalau hanya menyerahkan saja kepada alat, terus apa artinya kita? Hal yang lain secara teknis, mungkin kita suka pada foto yang buram, atau mungkin yang gelap, Atau yang blur gitu. atau yang blur. Atau mungkin kayak itu bah, sebelah sana ada sampel Oke, juga iya. karya Oh, iya. mahasiswa ya itu, Iya. salah satunya. Ekspresinya dia, apa yang dia ingin sampaikan tuh seperti itu, keburaman. Tapi pertanyaan, bisa nggak dia itu memotret dengan tajam? Mungkin itu dulu yang harus dipelajarin, harus dipelajari. Mungkin analogi yang lain itu berbicara tentang seni tradisional. Bagaimana tahu tentang tradisional kalau yang modern tidak tahu kan gitunya, modern kan? Harus tahu juga kan Iya, awalnya. awalnya. Bahwa nanti setelah tahu kita mau berbuat apa, ya itu ekspresinya. Iya, minimal kita tahu dasar berarti Tahu ya, dasarnya. tahu dasarnya. Satu lagi tentang warna. Kamera kita tuh sudah pasti jadi deh. Karena Karena white teknologi balance. sangat menunjang. Tapi sudah sesuai nggak dengan warnanya, dengan fakta yang sebenarnya. Realita yang ada ya. Betul, betul. Padahal di warna-warna yang berbeda itu membawa ekspresi, membawa Makna ekspresi- sendiri-sendiri. makna sendiri ya. Misalkan kuning itu menjadi hangat, biru itu menjadi dingin. Dingin. Dan kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pada alat. Dan kita tidak bisa mempelajari tahu itu kalau kita tidak mempelajarinya. Di situ mungkin yang saya anggap perlunya pengetahuan teknis dasar. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Betul, betul. Mungkin sudah terjawab ya kalau pertanyaan penting atau tidaknya. Pentingnya teknis. Nah, di wilayah itulah pada awal-awalnya mungkin saya harus mempelajari semua itu. Tentu saja saya punya keinginan
semua orang yang melihat karya foto saya itu punya kesan tersendiri. Tapi apakah itu harus sama dengan apa yang ingin saya sampaikan? Tentu nggak bisa. Karena beda kepala juga. Karena beda Pak. kepala Persepsi. juga. Beda yang kepala berbeda. juga lah. Pengalaman estetis yang berbeda ya. Betul, pengalaman batin, pengalaman estetik, pengalaman di kota atau di pesantren beda-bedanya. Betul. Pengalaman- Makanya kalau saya setiap melihat karya Abah itu saya suka ini mempunyai kesan. Iya. Kesandung. Itu Nah, rumahnya yang di mana? digubrak dewa itu. Tapi kalau saya ngerasain kayaknya untuk mengapresiasikan itu lebih kepada proses, Bah. Kadang orang persepsi terhadap karya emang berbeda. Tapi kadang kita punya punya kesan tersendiri karena apa? Prosesnya. Kadang kita pas gitu prosesnya walaupun ketika kita udah capture gitu kan, udah dapet, aduh masih ada yang kurang walaupun kata orang ini udah bagus gitu. Mungkin apakah pasti Abah lebih Punya merasakan hal ada itu gitu pengalaman kan. seperti itu. Kalau saya sih berkeyakinan ketika sebuah karya itu dibuat dengan kesungguhan hati, sedikit atau banyak akan nyampe tuh pada Audiens, pemirsa, ya. pada audiens. Mungkin tidak 100% tersampaikan, Betul. tapi ada yang akan tertinggal. Dan itu kalau ya itu mungkin satu-satunya bahwa itu harus dibuat dengan kesungguhan hati. Iya. Jadi tidak hanya mengandalkan pada acungkan kamera, jepretin. Kalau itu kan bukan membuat karya kan, Betul. tapi mengambil Take karya, a picture. mengambil dan membuat kayaknya itu bedanya. Tadi tuh ada yang menarik tapi saya lupa dari pernyataan Kang Mai itu tentang apa ya? Proses. Ya, itulah mungkin ketika Kang Mai atau Ibu Regin itu sekarang membuat karya itu bagus-bagus ya. Menurut saya itu bagus. Tapi apakah itu Oke lah, Bah. Karya yang mana dulu, Pak? saya juga suka mencuri Nah, pandang di medsos. Karya Ibu Regin, karya Kang Mai itu bagus. Itu bukan pekerjaan ketika dia motret, tapi itu proses yang mengendap. Oke. Itu yang tersampaikan. Bukan hasil kerja dari 1-2 minggu. Sering saya mencontohkan pada mahasiswa kalau hunting bareng, kita motret objek yang sama. Terus kita ajukan pertanyaan ke mahasiswa itu, siapa yang akan lebih baik fotonya, yang akan lebih bagus? Punya Pak Bundong? Mungkin, saya bilang tuh. Kenapa? Karena kan Bapak sudah lebih pintar. Bukan pintar. Tapi itu sebetulnya bahwa saya pernah memotret objek itu. iya. Jadi udah pernah mengalami Dan kekurangan-kekurangan dari hasil yang pernah Abah foto ya. ya itulah. Iya. Sehingga hasilnya pun saya adalah perbaikan dari Betul. yang sudah saya lakukan. Beda dengan mereka yang baru memotret itu gitu kan. Betul, Cocok kan dengan tadi al-muhafazatu qarinus sholih, memperbaiki. memperbaiki. Menggali nilai-nilai bagus, nilai-nilai yang lebih baik lagi. Kita sudah punya konsep kok sebetulnya. Nah mungkin kita dipotong dulu, Bah. Kita balik lagi ke tema kita yang awal. Penting nggak sih pendidikan fotografi sampai ngapain sih belajar foto aja mesti sampai S1 gitu kan? Iya. Ngapain ngabisin Ngapain waktu juga gitu. 8 semester Menurut Abah nih, untuk belajar yang foto? sekarang udah bergelut di dunia akademis gitu. Apa sih yang jadi ngebedain lah? Saya mungkin ada ingat lagi ya. Oke. Innallaha khaliqus samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar liulil albab. Bahwa Allah tuh menciptakan sesuatu yang berbeda-beda seperti layaknya bumi dan langit. Terjemahan bebas ya. Ini Gus. Ya, Gus. Ini nih, Gus. Sudah Ulil keluar albab. jiwa Gusnya. Untuk orang yang berpikir, untuk orang yang kreatif. Saya menerjemahkannya bagi orang yang kreatif. Iya.
Mudah-mudahan tidak terlalu salah ya tafsiran saya itu. Jadi bagaimana, Bah? Perbedaannya adalah bagaimana kita bisa meng-create apa yang kita punya itu menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Kreativitas sebenarnya. Itu harus kita gali terus menerus. Berarti lebih ke mindset ya. Ya itu seperti Ya. itu. Gitu ya. Jadi orang yang mengambil hanya sebatas kursusan itu hanya yang ingin instan saja Ya. secara teknis. Tetapi ketika orang mau serius untuk mendalami fotografi, itu ada hal-hal yang lain yang harus dipelajari lebih dalam, bukan hanya sekedar teknis. Tapi ya betul, Ya. tapi bagaimana menggali Kreativitas, cara berpikirnya. cara berpikir. Ya memang betul kalau memang, nah kebetulan kita nih di lingkungan pendidikan fotografi mungkin ya. Ya mungkin kalau hanya berkeinginan sebagai tukang foto ada jadi pemotret terlalu mahal waktu yang dibuang Ya, Nih, betul. 4 tahun ya. Ya kalau hanya sampai minimal itu, Bah. minimal kan? Minimal minimal. kalau lulus semua. Kalau hanya sekedar menjadi tukang foto mungkin tidak perlulah. Kalau menurut saya sih, ya sorry aja ya, 4 tahun waktu yang dibuang, ya ikut sajalah ke senior atau di lingkungan yang sudah pandai memotret, lihat caranya bekerja, bagaimana cara mendapatkan order misalkan. Iya. Ya, mangga silahkan. Jadi pasti patokan ukurannya itu ketemu di situ. Ukuran itu ketemu, foto seperti inilah yang sedang laku. Berarti itu cara kita gimana cara kita memandang. Kalau misalkan ke orderan ya kita juga nggak boleh tertinggal update ya. Apa yang sekarang lagi tren gitu kan. Nah, itu kan ilmu marketingnya mungkin ya, atau tren gayanya yang harus dipelajari. Nah, tidak hanya masalah fotografinya saja. Betul. Tetapi Genre juga fotografinya juga yang berkembang sekarang apa gitu ya. Ya, termasuk juga marketingnya. Pernah terpikir nggak bagaimana caranya saya menjual karya? Mungkin bagi pelaku itu kurang terfikirkan. Itu yang memikirkan itu ya mungkin harus ada orang marketingnya. Iya. Dan orang marketing tersebut juga yang mengerti, memahami tentang fotografi. Betul. Gitu. Betul. Bukan hanya sekedar menjual kan. Ya kan. Ya kalau menjual ya tugasnya menjual, iya, tetapi bagaimana caranya menjual? Tugasnya sales itu. Marketing itu kan ya bagaimana caranya menjual, dengan cara apa? Dengan cara apa? Iya betul. Apakah dengan beriklan, apakah dengan membangun image, apakah membangun banyak hal tentang marketing. Jadi kalau dilihat perbagian gitu memang hanya tukang bikin iklan, tukang bikin event, tukang bikin itu. Menurut saya sih marketing tidak hanya di situ sih. Tapi kalau dari titik-titik itu dirancang dengan baik oleh seseorang yang namanya seorang marketing, itulah marketing. Jadi marketing Jadi ya. ke marketing. Tapi perlu sih memasarkan karya fotografi, Betul. memarketkan. Memberkati. Iya betul, Bah. Jadi selama Abah mengetahui nih ya perjalanannya nih dari awal otodidak sampai dengan Terjerumus ke akademis. ke akademik gitu ya. Dan belajar banyak di situ. Nah, sekarang kan bisa sharing ke mahasiswa kan ya. Bagaimana cara berpikir mereka seharusnya, ya kan? Bagaimana mereka memaintain semangat mereka untuk berlatih terus gitu kan, untuk menghargai prosesnya. Tidak serta-merta jadi fotografer teh langsung gitu bisa menjual karya foto kan. Nah, itu Bah dari perjalanan tersebut Abah menemukan nggak di kelas mahasiswa yang memang masih berpikir instan? Setelah dia berada di kelas memahami pentingnya pendidikan fotografi itu sepertinya ini, tapi mereka masih berpikir ya saya pengen buru-buru bisa motret dan menjual gitu. Ya, itu yang saya temukan. Yang pertama itu
itu mungkin kesalahan saya juga ya ketika di kelas itu tidak diawali dengan memahamkan pada mahasiswa, kalian belajar mata kuliah saya ini. Terus mungkin saya sering lupa bahwa mata kuliah ini pada intinya yang dipelajari itu ini. Terus itu kaitannya dengan mata kuliah yang lain. Ya. Kaitannya dengan mata kuliah yang lain, kaitannya dengan mata kuliah yang lain, sehingga ketika kalian sudah selesai, itu gabungan dari mata kuliah itu yang menjadi hasil akhir. Mungkin saya terlupa menyampaikan itu. Saya lebih terkonsentrasi pada materi yang sudah tertulis di silabus kan. Itu mungkin menjadi kewajiban saya yang sering terlupakan. Terus dari tadi itu pertanyaan, bagaimana tidak hanya di kelas tapi di luar pun sering saya menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Bagaimana caranya membuat foto saya disukai orang dengan cepat? Ya, saya tidak bisa memberikan solusinya. Karena dimulai dengan bagaimana caranya supaya cepat. Kalau cepat ya, Bah. Kalau misalkan pengen di like secara cepat gitu kan oleh orang yang banyak. Mungkin juga kalau bisa mendapatkan dengan cepat, mungkin dilupakan orang juga dengan cepat. Dengan cepat. Ya tadi kita memerlukan proses kan dalam pendidikan itu ada proses. Dan proses itu biasanya tidak sesingkat itu gitu kan. Dan tergantung kita mau di like-nya lama tapi kita dikenangnya juga mungkin akan bisa lebih lama gitu. Mungkin. Ya, pada ujung-ujungnya pembelajaran kita itu untuk mendapatkan apa sih ciri khas foto karya saya, foto karya Kang Mai. Ujungnya kan itu kan, apa sih ciri khas? Sehingga orang itu tahu ini karyanya Ibu Regin, ini karyanya Kang Mai. Nah, betapa bangganya kalau orang sudah melihat seperti itu ya. Betul. Berarti itu sudah di dalam karya tersebut sudah ada jiwanya. Sudah ada jiwa. Sudah Ya, ada jiwanya. tangannya tuh udah bukan cuma memijit shutter gitu, tapi tangannya juga udah masuk di karya. Udah meresap gitu. Bukan hanya jiwa loh. Iya. Sukmanya sudah masuk. Nah, itu dia. Itulah. Karena untuk mendapatkan atensi dari penonton, penikmat. Ya, Ambil sukmanya. Ambil sukmanya. Kita akan liar aja. Nah, Padahal gimana cara mengambil sukmanya fotografer masuk ke dalam karyanya, Bang? Bukan Sukmawati ya? Bukan. Beda. Itulah mungkin yang harus kita cari sebetulnya. Ngapain cari sukma, Bah? Ini ada. Dan itu rasanya susah untuk ya? menyapa dan mungkin nggak ada ya. Susah untuk orang yang hanya sebentar dalam waktu yang singkat ingin. Betul. Tapi juga tidak mungkin loh karya saya yang ingin mempersepsikan seperti yang saya inginkan itu bisa diterima oleh orang lain. Betul. Saya pikir tidak akan sama. Tapi kalau lebih banyak persamaannya daripada tidak samanya itu sudah ada keuntungan. Jadi sesuatu yang berbeda. Berbeza. Gitu kan. Pasti akan menjadikan point of interest Point of interest. Itulah sesuai dengan podcast kita. dengan tema kita. Ya, makanya kenapa point of interest kita harus menampilkan juga Sesuatu yang berbeda. sesuatu yang berbeda gitu. Sesuatu yang menarik. Betul. Yang menjadi interest. Betul. Point of interest sering yang kita dengar itu kan di urusan komposisi kan? Ya, di komposisi. Triangle. Bagaimana menempatkan objek di antara Pusat objek-objek yang perhatian lainnya. di antara objek-objek yang lain dan objek-objek lain yang tidak mungkin dihindari keberadaannya, tapi tetap point of interest itu bisa lebih menonjol. Betul. Jangan terjadi apa istilah sekarang disrupsi ya? Disrupsi. Gangguan-gangguan Iya. yang mengganggu point of interest. Dia mengganggu mental si audiens sebenarnya. Dia kalau ngelihat objek itu Langsung weh kena berbeda mental. gitu. Ninggalin nolain teh hoream weh. Naon deui nya sekarang nya?
Masih ada pertanyaan? Jiwa, Banyak, Bah. Mbak, itu. Jiwanya Gimana cara kita belum membikin sebuah karya yang bisa jiwa kita juga masuk gitu. Kan biar apa ya? Selain proses tadi, Betul. selain apa namanya pengalaman-pengalaman yang dilalui, sehingga ketika memotret dengan objek yang sama itu akan menghasilkan karya-karya yang jauh lebih baik lagi gitu. Terus kemudian sampai kepada jiwanya masuk ke dalam karya tersebut. Sampai sekarang saya belum menemukan caranya untuk masuk ke sana. Bagaimana membuat jiwa dalam karya saya belum bisa menemukannya. Tapi memang kan gini, Abah Mbak. belum menemukan, tapi orang yang Orang melihat Biarkan sudah orang lain saja yang ngomong. Oh, berarti jiwa itu akan terlihat oleh pengamat. Iya. Berarti kayak yang Abah tadi bilang ya, ketika Abah sudah punya trademark pada karya Abah, berarti jiwa Abah udah dari situ. Kalau ketika orang lihat, oh ini karya Abah Suhaibun Ilyas. Dan bukan saya yang menilai. Iya, betul. Berarti sukma Abah salah satunya udah ada di situ juga gitu kan. Berarti trademark Abah, ciri khas yang benar-benar Abah udah ada di situ. Mungkin. Mungkin. Saya tidak bisa ngomong itu. Saya tidak bisa. Biar ngomong saya diri yang ngomong aja, Bah. Iya, Mang Me aja ngomong Bang, nggak apa-apa. Seperti lukisan ya kan, sapuan tintanya itu kan seperti DNA, ya kan, seperti mengisyaratkan DNA-nya si pelukis tersebut gitu. Dikenali bahwa ini adalah lukisannya Leonardo da Vinci ya karena DNA aja khas. iya, Dan itu tidak bisa diminta buatkan pada AI. betul. AI tidak bisa menjiplak DNA kita. Ya kira-kira seperti itu menurut saya tuh. Dan saya tidak bisa berbuat. Nah, sekarang kita sudah tahu nih ya gimana bedanya bagaimana orang belajar fotografi secara mandiri dengan orang yang belajar akademis. fotografi secara akademis. Tapi sekarang permasalahannya adalah bagaimana di orang yang sudah ada di pendidikan fotografi nih bisa mengembangkan dunia fotografi itu lebih luas lagi. Kan tidak hanya sekedar tukang foto. Betul ya? Ya. Ekosistemnya kan Ekosistemnya besar. lebih luas gitu. Kira-kira kalau misalnya bukan kira-kira sih, Abah kan sudah malang melintang. Wih, maestro Mahalangan gitu. batu, malang melintang. Tidur di palang gitu malang melintang. Harupun pantau. Itu pasti tahu Bah gitu apa saja sih yang diperlukan dalam ekosistem fotografi Yang gitu. pernah Abah rasakan lah. Ya, kayaknya itu deh mungkin yang juga sering saya merasa tertinggal menyampaikannya, bahwa mata kuliah yang saya sampaikan itu dari A sampai Z untuk keperluan sekarang itu seperti ini, tapi nanti akan bukan bermanfaat, akan bersinggungan dengan mata kuliah yang lain. Nah, dengan mata-mata kuliah di lingkup teknis fotografi, tapi juga dipelajari tentang wawasan, tentang semiotika, tentang apalagi ya selain Estetika, filosofinya, Posisi, pencahayaan segala macam. komunikasinya, komunikasinya. medianya. Nah, ya yang paling dekat kan komunikasi kan. Komunikasi. Nah, itu juga saya tidak mampu menyampaikannya dengan baik, bahwa karya foto itu bisa menyampaikan dengan komunikasi. Nah, bisa menjadi fotografi itu salah satu bagian dari komunikasi. Nah, itu kan intinya kan. Mungkin itu sih kita paham, tapi bagaimana menyampaikannya secara tekstual, itu saya masih bingung sebetulnya. Bahwa ini bermakna ini bermakna ini, itu kan komunikasi yang mau disampaikan kan. Betul. Tapi secara akademis apakah seperti itu? Mangga nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyampaikan tentang komunikasi yang lebih paham. Ya, itu nanti ada metodenya. Ada metodenya. Mangga silakan. Dan kebetulan saya di beberapa semester atau mungkin dari dulu saya kebagiannya
Itu di teknis dasar fotografi. Nah, lingkup satu di bagaimana caranya membuat foto yang benar. Secara teknis. Secara teknis. Saya mungkin agak menghindar. Ini loh kalau memotret yang bagus, enggak. Karena berbeda ya. Bagus dan benar itu. Bagus belum tentu dibenarkan ya. Belum tentu benar. Bagus belum tentu dibenarkan. Iya, yang indah itu kan belum tentu benar. Ya, itulah. Nah, tentu saja karena fotografi terikat dengan kaidah utamanya bahwa fotografi itu merekam, bukan membuat sesuatu yang aneh. Jadi mengelukis merinannya wilayahnya. Matahari bisa jadi biru atau gimana itu ya. Sesuatu yang aneh ya. Ya, tapi kalau fotografi itu harus ada sesuatu yang direkamnya. Karena itu yang fotos dan grafos. Grafos, ya. Merekam cahaya. Merekam subjek yang terpapar cahaya, lengkap amat dan panjang. Kalau kita membicarakan definisi fotografi itu 1 semester. Mun lulus, mun 1 tamat. semester dan 8. Oh, 1 semester. Oh, iya. Menjauh terusnya, Pak. Jadi si ekosistem di dalam fotografi itu kan beragam ya, Bah ya. Bukan hanya orang belajar fotografi itu bisa memotret saja. Dan endingnya dia harus memotret gitu kan. Ya, endingnya tidak hanya di sana kan. Memotret, ya. Di dalam pendidikan fotografi. Betul. Ya. Oleh karena itu juga kan diberikan juga mata kuliah semiotika. Betul. Itu mungkin salah satu targetnya itu untuk bisa menjadi kurator ya, atau mengkaji jadilah visualnya. pengkaji visual, mengkaji fotografi. Ya, salah satu pekerjaannya mungkin di kurator ya. Kurator, salah satunya kritikus. Kalau mungkin kalau di ini jadi redaksional. Ya. Betul. Kita pernah nggak menyampaikan itu ya? Belum, Mbak, ke saya? Ke saya? Ya. Di Polres juga belum. Tapi di lapangan waktu itu. Tapi bukan di alun-alun. Lapangan yang berbeda. Terus ketika kita mengajak hunting anak-anak belajar di luar kelas gitu ya, kita mungkin lupa menyampaikan, lihat tuh bahwa orang itu berbeda dengan perilaku orang yang lainnya. Itu kan intinya tuh mengamati perilaku orang. Ya, masuk ke antropologi. Masuk gitu ke ya. antropologi. Betul. Atau perlu seperti ECS begitu kalau sekarang ke mahasiswa? Kayaknya enggak. Ya. Enggak juga sebenarnya, tapi nggak tahu juga ya kalau dengan yang sekarang gitu, apakah mereka mau mencari itu atau enggak. Tapi kalau yang saya tahu, yang saya pahami, Gen Z ini memang kita harus memahamkan betul-betul gitu. Jadi pemahaman untuk mereka itu harus lebih detail dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Gitu. Jadi apa yang berguna untuk mereka, bermanfaat untuk kedepannya. Oh, ini untuk masa depan saya ini bermanfaat nih. Nah, saya akan ikuti. Pasti mereka akan seperti itu gitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak jelas, masih kabur, masih berarti abu-abu, lebih ke gitu. pengikut dong kalau gitu ya. Ya, followers. Mungkin kita tidak menjadi bukan hal aneh lagi di lingkungan kampus kita ini ketika ada mata kuliah kamar gelap misalkan. Pertanyaan dari mahasiswa itu kan, kenapa mesti belajar Kamar kamar gelap. gelap? Kan Nggak sudah tidak nggak relevan. dipakai. Iya. Iya. Teknologi sekarang udah canggih katanya. Mungkin kita lupa memberikan pemahaman dengan mata kuliah kamar gelap itu. Kita coba merunut ke belakang atau merunut bagaimana terciptanya sebuah foto kan. Lebih ke sejarahnya ya. Proses Ya, ada subjek yang dicahayai, terus ada terobosan cahaya yang bisa membakar emosi, dan itu menjadi yang tadinya bayangan laten. Nah, bayangan laten itu bayangan ada tapi tidak ada kan. Nah, kayak PKI ya.
Ada tapi tidak ada. Tapi Kayak faktanya ini, ada. Kayak Mang Mei sih sebetulnya itu. Ada tapi tak ada. Setelah proses baru menjadi fakta. Ya itu kan. Betul. Itu kan proses itunya mungkin yang Membedakan. lupa. Kita sampaikan. Ini loh proses terjadinya foto. Sehingga sama saja kan di Digital. di digital juga sama seperti itu. Mengcapture harus ada proses, hanya tidak kita lakukan, tapi software yang mengerjakannya. Dan software itu bisa kita kendalikan sebetulnya, menjadi baik dan menjadi benar sebenar-benarnya atau menjadi ngaco sengaco-ngaconya. Tinggal kitanya. Di situ mungkin perlunya proses dan pemahaman tentang teknis dasar fotografi menurut saya. Berarti sebenarnya dunia akademis fotografi itu dibutuhkan sebenarnya. Penting banget gitu kan. Karena ya seni lukis berkembang, kemudian melahirkan teknologi, terus berkembang lahirlah fotografi. Itu kan bagian dari dari proses keilmuan. keilmuan. Iya. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan kalau fotografi ini bukan sekedar keterampilan, Bukan cuma sekedar kita bisa memotret bisa gitu. memotret. Tapi kita bisa membuat cara berpikir. rangka berpikir yang berbeda. Bukan berbeda. cuman setelah kuliah kita ternyata keluar motret gitu kan. Soalnya kalau motret itu sekarang pakai handphone aja, anak SDG palinter. Paling dan lebih bagus. Lebih bagus. Handphone lah, bah, langkung sarai tiap di. Apalagi punya saya cap buah. Oh, iklan. Cap jendela ya. Iya. Saya tidak tahu obrolan saya ini masih dalam on the track atau tidak nih. Masih, tentang Bah. capruk. Masih. Bah. Emang enggak kalau Masih. masih. Karena sebenarnya pentingnya dunia akademis fotografi itu sebenarnya untuk kita untuk nyoba ngebuka wawasan bahwa di dunia fotografi itu yang kuliah, terutama yang kuliah S1 yang tadi kata Abah bilang, ngapain sih mesti 4 tahun gitu kan, 8 semester, lama amat kata Abah. Udah lah yang sebentar, yang 3 bulan 4 bulan juga. Kalau endingnya cuman sebatas kita bisa motret. Ya. Tapi ya di sini mungkin ada makna-makna atau ngebuka wawasan yang lebih luas, pandangan yang lebih luas, cara berpikir yang lebih luas gitu kan. Dan Bahwa tadi itu Mang Mei mentransfer jiwa. nah, membuat sebuah karya yang Jiwa kita tuh ada di situ. Betul. Memvisualkan jiwa kita ada di karya foto kita. Betul. Sudah ketemu itu? Belum, Mbah. Belum. Saya belum sempat belum sempat nyari Sudah sih. nyampe. Itu Bah terlalu lingas gitu ya. Ya bingung ya. Kadang-kadang AA, kadang-kadang Bah, kadang-kadang Gus, kadang-kadang Cak. Maksudnya kadang obrolannya juga kayak tadi kan ada ya itu Tiba-tiba berarti Gusnya gitu kan keluar. Tiba-tiba ya ada ayatnya di Iya. nanti Spiritualitasnya Nah itu kan keluar, kebusnya ya. gitu kan. Pas gitu bercandanya ya itu AA gitu. Akal gitu. Aduh. Dan Oke. ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, enggak. Jadi akademisi praktisi itu kan masuk ke dunia industri nantinya ya kan, dunia orang-orang mahasiswa itu kan masuk ke dunia industri nanti harapannya kan. Jadi tidak ada yang memilih jalan akademisi, gitu kan. Ada yang memilih jalan praktisi, ada yang memilih jalan mungkin ke arah industri gitu kan. Ada, karena itu kan capaian lulusan dari prodi fotografi gitu. Nah, apa sih yang menjadi jembatan? Apakah sertifikasi itu diperlukan gitu ya untuk menjadi jembatan dari akademik ke profesi atau ke industri gitu ya? Gitu. Itu pertanyaannya. Saya pikir ini ya tentang sertifikasi ya. Setahu saya bahwa sertifikasi itu disediakan atau berupaya pemerintah untuk mengakui profesi. Karena pada dasarnya semua pekerjaan, semua profesi itu harus dilakukan
harus dilakukan, dikerjakan oleh orang yang ahlinya, katakanlah Spesifikasi. sarjana, Spesifikasi. atau orang yang bersertifikat. Nah di wilayah itulah mungkin orang yang bersertifikat itulah tentang sertifikasi ya. Artinya pengakuan negara buat orang yang punya keahlian. Nah, beruntung bagi mahasiswa atau bagi orang-orang yang sempat belajar, apakah di pendidikan formal, non formal, informal. Kalau formal kan di S1 misalkan ya. Iya. Kalau yang non formal di kursus, kalau apa gitu ya. Kalau di komunitas. Nah, pengakuan-pengakuan untuk mereka itulah diadakan sertifikasi. Jadi boleh saja. Nah, tentu saja yang namanya sertifikasi itu terutama pada pengakuan pada pengalaman atau pengetahuan yang sudah dia capai. Nah, artinya gini, mungkin saya perlu menjabarkan secara lebih gamblang. Ketika orang yang gini ya, saya cerita dikit deh. Pelaut Indonesia itu sudah sangat pandai, dan bahkan kepandaiannya, keterampilan itu melebihi nakoda. Karena dia melakukannya secara terus-menerus sekian puluh tahun di tengah laut, dan itu bisa lebih pandai. Tapi mereka perolehan penghasilannya, income-nya itu jauh lebih rendah dibanding dengan Nakoda. karena tidak ada pengakuan dari pemerintah. Nah, untuk seperti itulah diadakan sertifikasi. Jadi boleh yang tidak kuliah di Unpas pun atau di perguruan tinggi boleh mengajukan sertifikasi kepada pelaksana sertifikasi yang ujung-ujungnya ke pemerintah. Jadi itu diperlukan hanya kepada orang-orang yang berminat terjun di dunia industri. Lebih ke dunia industri. Dunia mungkin ya. industri. Sehingga dengan sertifikat itu dia menjadi legal bahwa dia punya keahlian yang diakui oleh pemerintah. Dan dia punya standarisasi masalah nominal berarti, Bah? Ya, untuk ke sana tujuannya itu. Oleh karena itu, kalau di sertifikasi itu ada level-levelnya, ada okupasinya. Nah, misalkan di salah satu penyelenggara sertifikasi itu itu dengan istilah level. Tapi di badan sertifikasi yang lain itu okupasi. Hanya perbagian. Misalkan saya sudah merasa pandai memotret pas foto. Ya, itulah yang diujikan. Hanya pas foto saja. Berarti lebih spesifik nih. Spesifik. Saya pandai memotret landscape. Ya, itu saja yang diujikan. Dan dia mendapatkan sertifikat memotret pas foto atau memotret profil orang. Apakah berlaku bagi kalau misalkan memotret yang lain, misalkan sebetulnya itu tidak bisa kan? Oh iya, Karena karena spesifik sertifikatnya itu untuk satu okupasi bidang pekerjaan saja. Di lembaga sertifikasi yang lain bukan seperti itu sistem ujiannya itu. Nah, jadi ada satu perangkat materi yang harus dipelajari dulu, dan itu diujikan secara teori dan praktik. Nah, jadi istilahnya level. Katakanlah level 3. Level 3 setara dengan Level 3 itu setara dengan D1. Karena kalau level 2, level 1 itu ya mungkin setara SMA dan SMP gitu ya. Nah, kalau sudah mendapatkan sertifikat level 3, itu dianggap sudah memenuhi ketuntasan belajar untuk setingkat D1. Sudah tuntas nih belajarnya. Jadi dilihatnya itu bukan hanya bisa membuat pas foto, bisa membuat produk, tidak hanya itu, tapi sudah tuntas belajar fotografi dasar. Nah, gitu.
Keseluruhan berarti ya. Secara keseluruhan. Oleh itu yang membedakannya itu yang menganut sistem level itu biasanya atau yang bisa saya pastikan mungkin itu berlakunya sertifikat itu seumur hidup. Karena dianggap dia sudah tuntas belajar dan sudah lulus. Akan berbeda dengan sertifikat yang Profesi okupasi itu. okupasi itu ya karena mengikuti perkembangan dunia industri mungkin ya. Aja keberlakuannya sertifikat itu agak terbatas 3 tahun. Terus berikutnya gimana? Ya harus refresh lagi dong, Harus diuji lagi. harus diuji lagi atau mengambil keahlian yang lain. Kalau tadi tentang profil atau apa, nanti bisa ditanyakan tuh ada lembaga sertifikat sudah okupasinya apa aja. Kayaknya boleh gini, ini apa? Harus Obrolan ada ini harus tema harus ada tema tersendiri. tersendiri ya yang ngebahas tentang ini gitu saya kan. pikir iya, karena itu memerlukan pemikiran yang khusus dan karena itu berkaitan dengan ke SK Presiden, SK Kementerian, SK BNSP itu rangkaiannya panjang pisan. Terus bagaimana caranya memperoleh gitu kan? 3 hari cukup tuh Apanya? untuk ngebahas. Ngobrolin itu. Bisa. Karena kita kan bisa. waiting listnya panjang Iya, banget nih sama nah itu. abang nih. Jadi kan harus dari sekarang waiting list lagi Iya. gitu. Jadi nanti mungkin suatu saat kita ngobrol lagi dengan Tentang sertifikat Abah dengan misalkan. dengan Atau- spesifik temanya sertifikasi nih, gitu betul. kan. Siapa tahu ada orang yang juga pingin, dan saya juga seneng motret gitu. Tapi saya pingin ada sebuah pengakuan. Pengakuan yang lain. Betul, pengakuan Boleh. yang lain gitu Yes, kan. Boleh. Nanti. Terus apakah perlu sarjana fotografi itu mendapatkan sertifikat? Sertifikat. Menurut saya enggak. Karena sarjana itu sudah level 6. Sudah setara dengan level 6 loh. Tuh, Oh, gitu. berarti Berarti jasanya pendidikan lumayan lah. fotografi untuk S1 tuh sangat Level 6. Nah, berarti setaranya udah di level level- 6 ya. level 6. Level 6. Yang ada sekarang itu sertifikasi level itu baru level 3 setara di 1. Jadi mungkin itunya asumsinya setelah selesai sekolah SMA terus dia belajar setahun kursus D1 kan setahun. Iya. Maka dia mengajukan diri untuk mendapatkan sertifikat level itu. Tapi nanti kayaknya Mang Mai harus ini ya, harus ada konfirmasi juga ke program studi fotografi ya. Betul, betul. Terkait dengan kurikulum. Jadi mengapa di jenjang level S1 ini setara dengan level 6. Oh iya. Ya kan? Berarti kurikulumnya tuh apa aja sih gitu Iya, kan? itu. Berarti Ini kurikulumnya teman-teman juga harus lebih tahu. global lagi nih. Iya. Gitu. Satu aja berapa SKS?